Pelatih Brasil kaget, Piala Dunia U17 di Qatar malah main di stadion training. Bandingkan dengan Piala Dunia U17 di Indonesia, dulu kami main di JIS, stadion megah. Sekarang kayak gak niat, buset. Pelatih Brasil U17, Felipe Leal, dikabarkan kaget begitu tahu timnya bakal main di stadion training untuk ajang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sontak, perbandingan langsung pun mencuat antara gelaran megah Piala Dunia U17 2023 di Indonesia dengan atmosfer dingin turnamen edisi terbaru ini. Dulu, kami main di JIS, stadion megah, atmosfernya luar biasa. Sekarang, kayak gak niat banget. Begitu kira-kira komentar yang ramai disorot di media Amerika Latin. Dan wajar kalau kita flashback sedikit ke edisi Indonesia. Waktu itu semua persiapan digeber total. Stadion-stadion besar kayak Gelora Bung Tomo di Surabaya, Manahan di Solo, Sijalak Harupat, sampai Jakarta International Stadium, semuanya disulap biar tampil maksimal. JIS bahkan jadi simbol megahnya tuan rumah Asia Tenggara pertama yang dipercaya FIFA gelar ajang itu. Rumput baru, pencahayaan sesuai standar FIFA, fasilitas media room lengkap, dan sistem transportasi yang disiapkan sampai malam. Pemerintah pusat dan daerah waktu itu kompak. FIFA sempat datang 2 kali buat inspeksi. Hasilnya, Indonesia dipuji karena progres cepat dan punya atmosfer pertandingan yang hidup banget. Penonton lokal pun luar biasa. Tiap laga timnas Indonesia U17 penuh sesak. Bendera merah putih di mana-mana, nyanyian dari tribun bikin suasana sekelas turnamen senior. Bahkan pelatih lawan pun waktu itu bilang, ini bukan sekedar Piala Dunia U17, ini festival sepak bola. Sekarang bandingin dengan Qatar, negara kaya raya pernah jadi tuan rumah Piala Dunia Senior 2022 dengan stadion canggih, ber-AC, dan desain futuristik. Tapi untuk Piala Dunia U17 kali ini, FIFA dan panitia malah memilih konsep berbeda. Main di kompleks Aspire Zone, bukan stadion besar. Aspire Zone itu memang modern, tapi pada dasarnya komplek latihan, tempat klub-klub Eropa biasanya melakukan training camp pramusim. Di situ ada beberapa lapangan pertandingan, tapi semuanya dekat satu sama lain tanpa atmosfer stadion besar. Bahkan beberapa laga penyisihan digelar di lapangan yang kapasitasnya cuma ribuan kursi, bukan puluhan ribu. Di atas kertas efisien, tapi secara emosional, dingin. Bayangin Piala Dunia U17, ajang paling bergengsi untuk pemain muda, tapi digelar di tempat yang terasa kayak sparring antar akademi. Makanya, komentar Felipe Leal itu kena banget. Dia udah pernah main di Indonesia tahun lalu, ngerasain atmosfer penonton, nyanyian supporter, dan semangat tuan rumah yang pengen nunjukin diri. Sekarang, main di Qatar, yang kedengarannya serba steril. Dulu kami main di JIS, stadion megah. Sekarang, kayak gak niat banget. Kalimat itu nggak cuma kritik soal venue, tapi juga soal semangat penyelenggaraan. Banyak yang bilang FIFA kali ini lebih fokus ke logistik ketimbang atmosfer. Formatnya juga baru, 48 tim, 104 pertandingan. Jadi edisi paling besar dalam sejarah U17. Dengan jumlah pertandingan sebanyak itu, wajar kalau panitia butuh banyak lapangan. Tapi masalahnya, disitulah nilai magis turnamen ini perlahan hilang. Turnamen muda yang harusnya jadi panggung pembuktian malah terasa kayak sesi uji coba global. Apalagi Qatar bukan negara dengan kultur sepak bola yang besar di level akar rumput. Antusiasme publik lokal juga nggak seintens Indonesia kemarin. Lihat aja, laga pembuka kemarin kursinya banyak kosong. Kontras banget dengan opening di Gelora Bung Tomo, di mana penonton berdiri sebelum kick-off, teriak bareng lagu Indonesia Raya, dan ngerasa jadi bagian sejarah. Kalau bicara soal fasilitas, Indonesia nggak kalah jauh kok. JIS punya teknologi retractable roof, sistem pencahayaan LED 3 warna, dan rumput hybrid sesuai rekomendasi FIFA. Surabaya punya GBT yang direnovasi total, sampai diganti kursi, ruang ganti, hingga ruang media. Bahkan daerah sekitar stadion pun dibenahi. Itu semua dilakuin dalam waktu singkat, karena targetnya jelas, bikin dunia lihat kalau Indonesia bisa. Dan itu berhasil. Banyak media asing waktu itu memuji Indonesia karena bisa jaga kualitas turnamen meski waktu persiapan mepet. Sementara Qatar, semua terasa serba instan, tapi kurang ruh. Padahal mereka punya stadion Piala Dunia 2022 kayak Lusail, Al Bayt atau Al Janoub yang luar biasa. Tapi anehnya nggak satu pun dipakai buat U17 ini.
Semua pertandingan diarahkan ke kompleks latihan. Alasannya, lebih efisien dan ramah pemain muda. Tapi publik ngerasa, efisien boleh, tapi masa atmosfer dikorbankan? Karena buat pemain muda, main di stadion megah bisa jadi momen tak terlupakan seumur hidup. Main di lapangan latihan, ya mungkin tetap profesional, tapi sensasinya beda. Dan ironinya, Qatar justru negara yang paling gembar-gembor soal kemewahan fasilitas. Tapi giliran event junior, kesannya malah sekedar formalitas. FIFA pun diserang netizen karena dianggap pilih host yang terlalu praktis dan tidak berjiwa sepak bola. Banyak yang bilang harusnya FIFA tepat kasih kesempatan negara berkembang kayak Indonesia lagi yang punya passion, penonton, dan stadion yang hidup. Soalnya, turnamen kayak gini bukan cuma ajang teknis, tapi juga cara memperkenalkan sepak bola ke generasi muda lewat atmosfer besar. Kalau lihat kondisi sekarang, pelatih Brasil jelas bukan satu-satunya yang kecewa. Beberapa pemain dari Eropa juga sempat curhat di media sosial. Lapangan bagus, tapi rasanya kayak latihan biasa. Kalimat itu menggambarkan semuanya. Bahkan Federasi Amerika Selatan disebut sempat protes, kenapa FIFA nggak pakai stadion besar sekalian, toh Qatar punya segalanya. Ujung-ujungnya kritik ini membuka dua pandangan. Pertama, bahwa FIFA mulai lebih memikirkan efisiensi ketimbang nilai emosional. Dan kedua, bahwa turnamen sebesar Piala Dunia U17 seharusnya bukan cuma soal siapa juara, tapi juga soal pengalaman main di panggung besar. Indonesia sudah buktikan itu tahun lalu. Bukan negara kaya, tapi bisa kasih panggung yang bikin pemain bangga. Sementara Qatar, negara dengan segalanya, justru bikin dunia bertanya-tanya, kenapa terasa hampa? Sekarang publik cuma bisa berharap FIFA belajar dari sini. Turnamen usia muda itu seharusnya jadi tempat membangun mimpi, bukan cuma jadwal latihan internasional. Dan mungkin pelatih Brasil nggak salah waktu bilang, dulu kami main di JIS, stadion megah, sekarang kayak nggak niat banget. Karena kadang niat dan semangat jauh lebih penting daripada kemewahan tanpa jiwa.